kita awali untuk ujian kompre ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi waktu ini nanti kita bagi dua, terutama presentasi 15 menit, terus nanti ada tanya jawab, lalu yang terakhir keterampilan baca dan menulis Al-Quran. Jadi 3 ya. Tapi waktunya maksimal 50 menit, syukur sebelum 50 menit selesai nanti. Saya kira nggak apa-apa. Monggo dipersilakan presentasi 15 menit ya dari 3 RPP. Singkat-singkat aja, monggo. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Rizal, bertugas di SMK Negeri Kainui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Pada RPP yang saya buat, kebetulan saya mengajar di SMK, maka RPP yang saya buat itu RPP pertama untuk di kelas 10, kemudian RPP kedua untuk di kelas 11, dan RPP ketiga itu untuk di kelas 12. Adapun untuk RPP pertama, itu materi yang kami ambil yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Adapun kerangka penulisan RPP yang kami buat untuk kemudian untuk kelas 11 itu materinya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kelas 12 itu materinya tentang pernikahan di dalam Islam. Semuanya itu diajarkan di semester ganjil. Kemudian untuk setiap materi tersebut itu baik di kelas 10, 11 maupun 12 itu semuanya akan berlangsung 3 kali pertemuan. Jadi kelas 10 3 kali pertemuan, kemudian kelas 11 dan juga kelas 12. Kemudian untuk langkah-langkah atau proses penyusunan RPP itu kami awali dari menuliskan kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian atau IPK-nya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian juga materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian dari langkah-langkah tersebut dilanjutkan dengan penilaian, dan setelah penilaian itu ada media atau alat dan bahan serta sumber belajar. Rata-rata dari semua RPP yang saya buat itu, Ustaz, semua kerangkanya seperti begitu, mulai dari kompetensi inti dan terakhir diakhiri dengan media atau alat dan sumber belajar. Kemudian mungkin saya lebih terfokus, Ustaz, mengenai metode pembelajarannya, yakni di dalam metode pembelajaran ini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, ya, di mana pendekatan saintifik itu saya berharap bagaimana para siswa-siswi yang saya ajarkan itu bisa proaktif dalam belajar, sehingga bukan gurunya yang aktif tapi siswanya yang lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator saja kepada para siswa atau peserta didik. Di mana dalam pendekatan saintifik itu saya coba mengajak kepada para siswa untuk bagaimana bisa mengamati apa yang kami sampaikan, kemudian para siswa bisa aktif dalam bertanya, kemudian mengumpulkan informasi dengan cara berdiskusi, kemudian menyimpulkan dari hasil diskusinya, dan yang terakhir mereka bisa mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Itu mengenai pendekatannya, Ustaz, karena secara keseluruhan saya menggunakan pendekatan saintifik.
Karena kebetulan PTK yang saya buat juga itu bagaimana penggunaan metode saintifik dalam pembelajaran sehingga diharapkan ada perubahan hasil belajar daripada pembelajaran sebelum-sebelumnya yang belum menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran ini saya lebih terfokus kepada problem based learning atau PBL, di mana karena yang kami harapkan peserta didik bisa lebih proaktif dalam pembelajaran, sehingga kami sebagai guru hanya memberikan masalah kepada peserta didik, kemudian peserta didik bagaimana mereka berusaha untuk mendiskusikannya dan mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan. Kemudian yang ketiga, metode yang saya gunakan dari semua RPP yang kami buat, hampir seluruh metode kami gunakan, yaitu baik ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, kemudian juga ada demonstrasi, dan yang terakhir ada penugasan-penugasan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari RPP ini, karena kami menerapkan pendekatan atau TPACK gitu, sehingga dalam mempresentasikan hasil diskusinya diharapkan pada para peserta didik bisa mempergunakan PPT atau PowerPoint sehingga TPACK itu bisa terlaksana, yaitu Technological Pedagogy Content Knowledge gitu. Jadi itu yang kami harapkan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih proaktif daripada gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator, memberikan motivasi, memberikan rangsangan kepada peserta didik, dan selanjutnya peserta didik yang lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga yang dalam penentuan tujuan pembelajaran, kami tidak terlepas dari apa yang lebih dikenal dengan istilah ABCD, yaitu audience, kemudian behavior, kemudian condition, dan degree. Itu yang terpenting dalam penentuan tujuan pembelajaran. Saya ambil contoh saja dalam RPP saya untuk kelas 10 itu, salah satu tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna aurat, menjelaskan makna jilbab dan busana muslimah, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, serta menjelaskan dan meneliti secara mendalam makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan benar. Jadi dari uraian tersebut dapat saya membagikan berdasarkan teori ABCD itu, yakni yang pertama melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab peserta didik. Melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab itu adalah merupakan condition, ya, merupakan condition. Kemudian peserta didik itu adalah merupakan audience. Kemudian diharapkan dapat menjelaskan makna aurat, menjelaskan makna jilbab dan busana muslimah, dan seterusnya. Itu adalah merupakan behavior, dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan dengan benar, yaitu merupakan degree. Mungkin secara garis besar seperti itu, Ustaz. Karena untuk materinya mungkin lebih ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Ustaz. Saya kira jelas, sudah jelas. Nah, untuk klarifikasi aja ini. Mas Arizal itu menyusun RPP itu didasarkan pada apa saja? Yang pertama, saya melihat situasi kondisi di sekolah gitu. Artinya peserta didik
kemudian juga berdasarkan apa namanya fasilitas di sekolah yang ada, mungkin lebih seperti itu. Enggak, lalu saya tanya gini, Iya. mengapa Pak Syarizal membuat RPP? Ya, RPP itu dibuat sebagai acuan dalam proses pembelajaran, sehingga Enggak, sintak acuan pembelajaran, terus dari sumbernya apa? Atau dasarnya apa? sumbernya dari buku paket, kemudian juga Enggak, internet. di atasnya buku paket ada apa dalam pembelajaran, dalam pendidikan? Apa namanya? Kurikulum, no. Oh, kurikulum. Iya, Ya Ustaz. toh, Iya, betul, benar, RPP Ustaz. kan karena ada kurikulum kan? Ya. Ya, Ustaz. Di bawah kurikulum ada apa? Urutannya itu loh. Di bawah kurikulum ada silabus toh. Nah itu. Ya. Silabus lalu lahir RPP. Silabus, Itu kemudian RPP, satu hubungan satu hierarkis itu kesatuan. harus dipahami. Karena ketika kita nyusun RPP tidak boleh lepas dari silabus dan apalagi kurikulum. Itu kurikulum di situ kan itu intinya ruhnya pendidikan di situ kan. Nah, gitu. Baik. Lalu tadi terkait dengan apa namanya RPP yang panjenengan buat itu, ini kelasnya berbeda-beda ya. Ya, kelas 10, 11, 12. Ya. Lalu nanti kalau kan panjenengan kan nanti di PPL itu kan Ya. dikenakan untuk PPL include atau terpadu dengan PTK. Itu gimana cara? Bagaimana, Ustaz? Nanti waktu PPL nanti Iya. itu kan Bapak kan mempraktekkan ya RPP yang sudah dibuat Iya. sekaligus juga dalam rangka PTK, penelitian tindakan kelas. Lalu Iya. RPP-nya gimana kalau tiga kelas kalau tiga kelas tadi masing-masing beda itu gimana? Ya, jadi Ustaz, untuk itu saya ambil sampelnya saja, gitu. Ambil sampel di salah satu kelas, untuk bisa jadi sampel untuk apakah ada perubahan sebelum menggunakan pendekatan saintifik, dan setelah menggunakan saintifik apakah ada perubahan hasil belajar atau tidak dari peserta didik. Ya, begini maksud saya, itu kan yang apa namanya, yang perlu dijadikan sebagai objek penelitian itu kalau minimal kan 2 siklus. Nah, 2 siklus Iya. itu yang bagus itu terintegrasi dengan PTK-nya. Kan itu otomatis toh. Nah, Iya. sehingga PPL-nya itu sekaligus PTK. Maka kalau boleh saya sarankan ambil salah satu aja. Misalnya kelas 10 saja yang untuk PPL PTK-nya itu loh sekalian. Oh iya. Ya, jadi nanti yang kelas macam-macam nggak akan dijadikan sebagai penelitian PTK karena minimal kan 2 siklus, kan itu maksud saya. Biar Iya. nanti sampai lebih gampang. Nanti materi yang berurutan nggak apa-apa dengan tadi menerapkan tentang pendekatan saintifik apa-apa silakan aja. Tapi maksud saya biar ngukurnya lebih gampang. So nanti kalau 3 kelas sampai repot Ya, buat 3 laporan, wah susah sekali Bu. itu sudah. Oke, udah sekarang Elemennya juga kembali banyak. ya. Nanti tolong nanti biasanya di PPL nanti dijelaskan. Baik. Baik, begini. Tadi kan terkait dengan apa adanya RPP karena kurikulum ya, silabus Iya. kurikulum ya. Kemudian tadi yang terpenting bagaimana untuk kompetensi siswa kan menurut kurikulum 13 kan terintegrasi itu kompetensinya. Jadi antara kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini kalau menurut Pak Syarizal itu gimana mengintegrasikan tiga kompetensi yang dimiliki siswa padahal setiap pembelajaran berlangsung. Gimana caranya?
Untuk mengintegrasikan itu, kalau menurut saya apa ya, dalam menyampaikan materi itu, baik itu yang berkaitan dengan KI 3 pengetahuan maupun KI 4 itu keterampilan, berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mengkait-kaitkan satu sama lain antara baik itu KI 1, KI 2 maupun KI 3 dan KI 4. Gimana ya? Saya masih belum begitu paham gitu. Ya, karena begini, itu nanti setiap pembelajaran di RPP itu harus yang bagus itu ya, itu eksplisit ya. Eksplisit artinya termaktub ya, tertulis di situ. Misalnya pada akhir pembelajaran siswa memiliki kemampuan ya, kaitannya sikap apa, kaitannya itu apa. Semua itu berdasarkan dari proses yang Pak Sahrizal lakukan. Nah, itu sudah ada di dalam RPP. Jadi bukan sekedar menyimpulkan terus nggak jelas gitu kan. Biasanya kan itu. Ada Ini tujuan dari pembelajaran. iya, jadi kembali ke CPL-nya tadi, indikatornya tercapai apa enggak. Itu harus munculkan di samping nanti melalui evaluasi, tadi kan ada evaluasi ya kan gitu. Tapi paling tidak ada satu sistem deskripsi atau pernyataan yang sangat jelas bahwa itu terukur ya melalui RPP yang Pak Sahrizal lakukan itu. Yang dibuat. Ya, yang dibuat itu. Baik. Lalu untuk sekarang kan supaya dihindari yang lot ya, tapi yang hot yang harus yang dimunculkan, apalagi masuk ke abad 21 kan itu kan. Lah, itu gimana untuk mengukur sikap tadi gimana? Untuk yang sikapnya, Ya. Iya, untuk sikap di sini contohnya untuk materi kelas 10 tentang berbusana muslim dan muslimah, IPK-nya yaitu siswa dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, perilaku maksudnya gimana itu? Artinya dengan menggunakan busana muslim dan muslimah, perilaku yang dicontohkan, yang dimunculkan dari peserta didik itu bisa mencerminkan perilaku-perilaku yang tidak bertentangan dengan orang berbusana muslim dan muslimah. Gitu. Mungkin yang terkait ya akhlak sebenarnya kan, akhlak itu sebenarnya kan begini, satu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, kebiasaan itu ya, itu tanpa pertimbangan pikir dan rasa. Itu akhlak sebenarnya. Artinya ketika pertimbangan tanpa pertimbangan akal dan pikir dan itu baik, berarti masuk akhlak yang baik, akhlak karimah ya. Tapi ketika yang wujud adalah apa namanya, bertolak belakang dengan akhlak yang baik, berarti mazmumah kan gitu. Jadi gimana terkait dengan sikap itu yang terkait perilaku ya akhlak sebenarnya arahnya ke sana. Bagaimana akhlak siswa itu dia akan merasa apa namanya tidak senang ketika melanggar aturan misalnya. Itu kan jelas mungkin melanggar aturan dari sisi pakaian, melanggar aturan dari sisi penampilan, kan bisa aja itu. Jadi maksud saya ke sana arahnya. Sebab pada umumnya ya maaf ya, guru-guru agama itu lebih pada pengetahuan pada umumnya. Tapi belum sampai menyentuh bahwa yang paling dalam kan ihsan ya, akhlak itu. Jadi seperti berbusana ya yang muslimah atau muslim itu sebenarnya sudah menjadi pribadi. Gimana menjadi pribadi? Termasuk akan berpengaruh pada ucapannya, sikap itu sendiri, perilakunya, perbuatannya kan itu penting ya. Jadi nanti bisa
panjenengan lebih jauh lagi, apalagi masalah akhlak itu, mungkin bacalah Al-Ghazali misalnya itu tentang gimana konsep akhlak Al-Ghazali. Bagus sekali karena ini menyangkut tentang ini perangai itu ya. Baik, saya kira cukup untuk ini. Ada kertas di situ? Ada, Ustaz. Ya, kertas sama ballpoint apa spidol. Saya dituliskan ya, ta'awud itu. Alhamdulillah ditulis. Coba. Ya, sedapatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebisanya. Ditunjukkan ke saya coba. Kelihatan tidak ya, Ustaz? Aduh. Agak ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Backgroundnya kayaknya ya, Ustaz ya? Ya, coba backgroundnya ditutup dulu bisa nggak? Oke. Backgroundnya tutup dulu. Nggak ada. Aduh. saya pernah 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, ada 7 salah ya. Nanti berlatih nulis yang benar ya. Iyalah, guru agama masalahnya. Tahu itu salah pitu. Gak apa-apa. Lalu Al-Quran di situ ada nggak Al-Quran? Al-Quran. Ada, Ustaz. Ya, silakan baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 aja yang biasa dibaca. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih. Bagus ya, baca Qurannya lumayan bagus. Tapi nulisnya itu perlu. Jarang tulis tahu. Harus tahunya bismillah langsung. Iya. Ya, baik.
Ya, saya kira cukup ya Pak Sahrizal itu untuk Kompre ini. Selamat lah udah, jelas selamat itu udah. Iya. Ya, Iya, mari Ustaz, kita makasih akhiri banyak, dengan Ustaz. membaca tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan Ya, teman berikutnya dipanggil Pak Asrori ya. baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.